Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Sebuah pergerakan senyap di lautan Eropa kembali menarik perhatian para pengamat militer. Tanpa seremoni besar, tanpa sorotan media arus utama, KRI Prabu Siliwangi kini dikabarkan telah resmi berangkat menuju Indonesia dari Italia. Kapal perang yang akan memperkuat jajaran Brawijaya kelas ini seharusnya hanya menjadi berita akuisisi biasa. Namun kali ini ada satu detail yang justru memicu rasa penasaran. Rutenya berbeda. Jika sebelumnya KRI Brawijaya menempuh jalur yang relatif normal untuk kapal militer yang pulang ke Asia, jejak pelayaran KRI Prabu Siliwangi justru menunjukkan arah menuju Selat Gibraltar, salah satu choke point paling strategis di dunia. Pertanyaannya bukan lagi sekadar kapan tiba di Indonesia, tetapi mengapa rutenya berubah? Apa yang sedang disiapkan TNI Angkatan Laut? Dan apakah ini pertanda akan ada konvoi besar menuju Nusantara? Status KRI Prabu Siliwangi bukan sekadar tambahan armada. Kehadiran KRI Prabu Siliwangi bukan hanya soal menambah jumlah kapal perang. Ini adalah bagian dari transformasi besar kekuatan laut Indonesia. Brawijaya Class dirancang untuk menjawab kebutuhan peperangan modern, multi-role combat, kemampuan anti udara, anti kapal permukaan, hingga peperangan bawah laut. Dengan kata lain, kapal ini bukan sekadar platform patroli. Ia adalah node tempur dalam jaringan peperangan maritim masa depan TNI Angkatan Laut. Ketika Prabu Siliwangi nanti bergabung dengan KRI Brawijaya yang sudah aktif, maka Indonesia mulai membangun layered naval power, kekuatan berlapis yang tidak hanya defensif, tetapi juga mampu memberi efek gentar. Namun, justru karena nilainya yang strategis, setiap langkah pelayarannya menjadi menarik untuk dibaca, dan disinilah rute Gibraltar mulai memunculkan berbagai kemungkinan. Mengapa Selat Gibraltar itu penting? Selat Gibraltar bukan jalur biasa. Ia adalah gerbang antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Hampir semua kapal militer NATO, armada Eropa, hingga deployment strategis melewati titik ini. Secara militer, memilih Gibraltar berarti membuka opsi rute yang lebih luas, seperti memasuki Atlantik sebelum turun ke selatan Afrika, bergabung dengan kapal lain dari pangkalan berbeda, melakukan sea trial tambahan di perairan terbuka, atau bahkan menjalankan latihan interoperabilitas. Artinya, perubahan rute hampir tidak pernah terjadi tanpa alasan operasional. Dalam dunia militer, jalur pelayaran adalah bahasa strategi, dan bahasa itu seringkali tidak diucapkan, hanya bisa dibaca oleh mereka yang memperhatikan. Hipotesis pertama, konvoi diam-diam. Salah satu kemungkinan paling menarik adalah skenario sail together. Dalam tradisi pengiriman kapal perang jarak jauh, tidak jarang beberapa unit digabungkan menjadi satu konvoi untuk efisiensi logistik, keamanan, dukungan teknis, hingga show of presence. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah KRI Prabu Siliwangi sedang menunggu kapal lain? Nama yang langsung masuk radar tentu saja KRI Carnopus. Jika benar kapal tersebut sedang dalam tahap pembangunan di Jerman, maka sangat masuk akal bila TNI Angkatan Laut ingin menyinkronkan waktu keberangkatan. Bayangkan dampak strategisnya. Beberapa kapal kombatan modern berlayar bersama menuju Indonesia. Bukan hanya pengiriman alutsista, tetapi sebuah pesan geopolitik. Indonesia sedang naik kelas. Hipotesis kedua, akankah berlayar bersama Garibaldi? Spekulasi berikutnya bahkan jauh lebih besar. Nama yang terus bergaung dalam beberapa waktu terakhir adalah ITS Garibaldi. Jika kapal induk ini benar akan diserah terimakan kepada Indonesia, maka perjalanan menuju Nusantara tidak akan diperlakukan seperti pengiriman kapal biasa. Kapal induk tidak pernah benar-benar sendirian. Ia adalah pusat dari Carrier Strike Group. Minimal harus ada escort, frigate, logistic support, dan situational awareness. Sekarang bayangkan skenario ini. Garibaldi berlayar. Di sekitarnya terdapat kapal-kapal baru TNI Angkatan Laut. Itu bukan lagi sekadar perjalanan. Itu adalah deklarasi kekuatan maritim. Apakah KRI Prabu Siliwangi sedang mengambil posisi untuk kemungkinan tersebut? Belum ada konfirmasi. Namun dalam strategi militer, sinkronisasi waktu seperti ini sering terjadi jauh sebelum publik menyadarinya. Atau justru ini murni pertimbangan taktis? Tentu saja kita juga harus melihat dari sisi paling rasional. Tidak semua manuver adalah sinyal besar.
Beberapa bisa jadi murni keputusan operasional, seperti menghindari cuaca buruk di Mediterania, menyesuaikan kondisi laut musim dingin, optimalisasi konsumsi bahan bakar, menguji performa kapal di berbagai sea state, atau mengikuti clearance jalur pelayaran militer. Kapal perang baru biasanya menjalani fase adaptasi panjang, dan pelayaran jarak jauh adalah ujian terbaik, karena kapal tidak hanya diuji di atas kertas tetapi di hadapan gelombang nyata. Namun tetap saja, bahkan keputusan teknis sering memiliki implikasi strategis. Pesan besar di balik pergerakan ini, terlepas dari rute mana yang akhirnya dipilih, satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia sedang menjalankan naval build-up secara konsisten, tidak selalu berisik, tidak selalu diumumkan besar-besaran, tetapi bergerak. Sedikit demi sedikit, TNI Angkatan Laut mulai membangun fondasi menuju kekuatan laut yang lebih kredibel. Dan ingat, geografi Indonesia menuntut itu. Negara kepulauan terbesar di dunia tidak bisa bergantung pada armada yang minimalis. Ia membutuhkan kapal dengan endurance panjang, sensor modern, persenjataan relevan, dan interoperabilitas tinggi. KRI Prabu Siliwangi adalah bagian dari puzzle besar tersebut. Kejutan apa yang mungkin terjadi? Setiap kali alutsista besar pulang ke tanah air, selalu ada dua kemungkinan, yang terlihat dan yang baru akan terlihat nanti. Mungkinkah kita akan menyaksikan kedatangan beberapa kapal sekaligus, integrasi dengan armada baru, atau bahkan awal dari konsep Carrier Group Indonesia di masa depan? Belum ada jawaban pasti. Namun pola modernisasi yang sedang berjalan menunjukkan satu arah. Indonesia tidak ingin hanya menjaga lautnya. Indonesia ingin mampu mengendalikan ruang maritimnya, dan itu adalah level strategi yang berbeda. Di layar radar, ia hanya sebuah titik yang bergerak. Di peta pelayaran, ia hanyalah garis panjang menuju timur. Namun bagi mereka yang memahami dinamika pertahanan, perjalanan KRI Prabu Siliwangi adalah simbol. Simbol bahwa kekuatan tidak dibangun dalam semalam. Ia dibentuk melalui keputusan-keputusan kecil yang jika dirangkai menjadi lompatan besar. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kapal ini akan tiba di Indonesia. Itu sudah pasti. Pertanyaan sebenarnya adalah, ketika ia tiba nanti, akan datang sendirian atau membawa babak baru kekuatan laut Indonesia. Laut jarang memberi kejutan tanpa tanda. Dan saat ini, tanda-tandanya mulai terlihat.